Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momononokunni no Arukikata, chapter 3 sampai chapter 4. Di sini kita akan diperlihatkan rencana Rimuru dan Diablo untuk menguji Flamia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Flamia telah mengunjungi tempat latihan tentara Raja Iblis Rimuru Sama. Di sana banyak sekali monster yang berlatih bersama-sama. Ketika Flamia sedang menonton latihan mereka, Flamia didatangi seseorang dan diajak ikut berlatih bersama. Namun, Flamia mengatakan jika dirinya tidak bisa bertarung, Flamia hanya bisa melarikan diri saja. Orang itu bertanya lagi, apa ada jenis senjata yang kau sukai? Flamia menjawab, senjata, menyentuh satupun aku tidak pernah. Di satu sisi, di sana terlihat Gupta yang sedang memamerkan kekuatannya dengan membelah batu besar hanya menggunakan pedangnya. Flamia yang melihat itu pun sangat kagum. Wah, dia bisa membelah batu besar itu hanya dengan tebasan ujung pedangnya. Padahal, dia itu hanya seorang hobgoblin saja. Selain itu, para hobgoblin lainnya juga sangat kagum dengan Gupta. Gupta-san memang hebat. Gupta yang dipuji itu sedikit malu-malu dan berkata, ya, ini berkat pedang buatan Kaijin. Mendengar perkataan Gupta itu, Flamia merasa jika pedang pendek itu sepertinya pedang yang sangat sakti mandraguna. Gupta berkata, maksudmu pedang Kodachi ini? Pedang ini adalah salah satu buatan Kaijin. Kalau kau mau, aku bisa mengantarkanmu padanya nanti, Flamia-chan. Flamia menjawab, hah, beneran? Namun tiba-tiba, datanglah Hakuro tepat di hadapan Gupta. Hakuro berkata, kau sudah mulai besar kepala ya, Gupta. Gupta yang melihat kedatangan Hakuro itu pun sangat terkejut. Seketika itu juga, Hakuro melesat dan melepaskan tebasannya dan menghancurkan batu besar dengan berkeping-keping. Gupta dan Flamia pun sangat terkejut. Wah, jadi ini kemampuan Hakuro sama, kata Flamia. Hakuro kemudian mendekati Gupta dengan berkata, sebagai pemimpin Goblin Rider, paling tidak, kau harus bisa melakukan apa yang kulakukan barusan. Setelah itu, Gupta pun diseret Hakuro untuk berlatih lagi. Melihat senjata yang sangat kuat itu, Flamia pun mulai tertarik untuk mencoba senjata. Flamia kemudian berencana untuk mengunjungi toko Kaijin. Di sisi lain, kita diperlihatkan Diablo yang sedang mengawasi gerak-gerik Flamia dari atas langit. Singkat cerita, setelah Gupta selesai latihan, Gupta dan Flamia pun pergi ke tempat Kaijin. Kaijin kemudian bertanya tentang senjata apa yang diinginkan Flamia. Namun, Flamia mengatakan jika dirinya tidak pernah memegang senjata apapun, jadi Flamia tidak tahu harus menggunakan senjata apa. Setelah itu, Kaijin kemudian menyarankan agar mencoba berbagai senjata. Flamia kemudian mencoba sebuah kapak perang. Tapi sepertinya kapak itu terlalu berat untuk Flamia. Flamia pun terjatuh ketika mengangkat kapak tersebut. Berikutnya, Flamia akan mencoba senjata cambuk. Cambuk itu memiliki sebuah lubang untuk diisi permata sihir yang dapat menimbulkan efek khusus. Flamia kemudian akan mencoba cambuk itu pada tongkat kayu di depannya. Tapi bukannya menangkap kayu itu, Flamia justru malah menangkap Gupta yang ada di sana dengan cambuknya. Cambuk itu kemudian mengeluarkan petir yang menyengat Gupta. Ya, di sini Flamia tidak cocok menggunakan senjata cambuk. Setelah itu, Kaijin kemudian mengeluarkan senjata-senjata yang tersisa. Dan pada saat itulah, Flamia tertarik dengan sebuah senjata bumerang. Segera setelah itu, Flamia pun akan mencobanya. Flamia kemudian melemparkan bumerangnya. Dan betapa mengejutkannya, lemparannya tersebut berhasil mengenai sasaran.
Namun tak sampai situ saja, Flamia kemudian melompat dan menghancurkan kayu itu dengan tendangannya. Flamia pun mendarat dan menangkap bumerangnya kembali dengan pose yang sangat keren. Gupta yang melihat itu pun sangat terkejut. Wow, luar biasa. Flamia pun menyukai bumerang ini dan memberi 3 bintang pada senjata ini. Di halaman berikutnya, kita diperlihatkan Rimuru yang memanggil Diablo. Rimuru berkata, "Maaf sudah mengganggu waktu sibukmu, Diablo." Diablo menjawab, "Tidak, Rimuru sama. Bagiku, melayanimu adalah kebahagiaan yang tiada tara." Rimuru bertanya, "Jadi, bagaimana kabar Flamia? Apakah perkembangannya bagus?" Diablo menjawab, "Ya, dia bisa menyesuaikan diri tanpa kendala. Dia sudah terbiasa tinggal di kota ini dan para penduduk juga sangat senang atas keberadaannya." Penilaian Rimuru sama memang akurat, luar biasa. Rimuru berkata, "Syukurlah kalau dia senang tinggal di sini. Tapi kalau sudah begitu, ini saatnya kita tingkatkan kesulitannya." Rimuru juga mengatakan kepada Diablo untuk tidak terlalu berlebihan dalam mengujinya. Diablo menjawab, "Baiklah Rimuru sama, akan kulaksanakan." Di keesokan harinya, Flamia telah diberi tugas untuk pergi ke negara Blue Moon dan mengantar orang penting yang akan mengunjungi Tempest. Di sini Flamia menggunakan kereta kuda dengan sangat senang. 3 bintang niche. Dan pada akhirnya, Flamia telah sampai di negara Blue Moon dan bertemu dengan orang yang dia jemput. Flamia berkata, "Aku diutus dari Tempest untuk mengantar Anda. Namaku adalah Flamia." Dan ternyata, orang yang dijemput Flamia adalah Ellen, Cabal, dan Guido yang berpakaian seperti bangsawan. Ellen berkata, "Jadi kau manusia kelinci yang pernah ku dengar itu ya? Tolong bantuannya untuk hari ini." Flamia dengan gugup menjawab, "Iya, akan kulakukan yang terbaik." Menurut laporan, mereka adalah bangsawan pertama yang akan berkunjung ke Tempest. Tapi Flamia merasa jika mereka sedikit agak aneh. Setelah itu, mereka pun menaiki kereta dan mulai berangkat ke Tempest. Menurut Ellen, kereta kuda ini sangat mewah, sampai-sampai ia dapat minum teh tanpa ada guncangan. Flamia berkata, itu karena jalanan di Blue Moon dirawat dengan baik. Di samping itu, kereta ini dirancang oleh para ahli dari Tempest. Bahkan, penangkal sihir juga ditempatkan di sekitar jalanan untuk menangkal para iblis buas. Sebagai pusat perdagangannya, Rimuru sama mengelola kota ini dengan baik. Ia berperan penting dalam membantu manusia dan monster hidup berdampingan. Sungguh, beliau seorang yang mengagumkan. Di tengah perjalanan, Guido merasa bosan karena terlalu hening. Flamia kemudian menawarkan untuk beristirahat di restoran pinggir jalan. Dan singkat cerita, mereka telah mampir di sebuah restoran pinggir jalan. Di sana mereka telah memesan menu spesial yaitu pizza Tempest. Mereka kemudian mencicipi pizza yang lumer tersebut. Ellen berkata, "Wah, enak sekali. Bahkan, bir ini juga sangat cocok diminum bersama makanannya." Flamia berkata, pelan-pelan saja makannya." Di satu sisi, Cabal bertanya, "Loh, kenapa kamu tidak ikut makan Flamia?" Flamia menjawab, "Tidak. Aku bertugas sebagai pemandu, jadi aku tidak akan..." Sebelum Flamia menyelesaikan kata-katanya, Cabal berkata, "Tapi, ilermu tidak bisa berbohong, Flamia." Mereka kemudian mengajak Flamia untuk mencicipi makanan tersebut juga. Flamia pun mulai mencicipi pizza yang sangat lumer tersebut. Flamia berkata, "Tekstur yang sangat renyah dan keju yang kental ini kombinasi yang mantap." Ellen berkata, "Makanan enak memang harus dimakan bersama. Menyenangkan bukan?" Cabal juga berkata, "Dan jangan lupa tunjukkan pada kami toko-toko di Tempest yang bagus nantinya." Flamia menjawab, "Iya, serahkan padaku." Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, terlihat Diablo yang sedang mengawasi mereka dari atas langit. Diablo pun tersenyum dengan senyum mencurigakan. Beberapa saat kemudian, ketika Flamia melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba kereta mereka dihadang oleh monster raksasa. Guido bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Flamia menjawab, "Maaf, sedang ada situasi darurat."
Kido yang melihat monster itu pun berteriak, "Monster apa itu?" Flamia bergumam, "Itu adalah raja perangkap. Tapi, kenapa monster berukuran bos itu ada di sini?" Melihat monster raksasa itu, Ellen dan yang lainnya pun sangat cemas. Kabel berkata, "Hehehe, sekarang bukan waktunya berpura-pura menjadi bangsawan lagi." Tapi di satu sisi, Flamia berkata, "Kumohon, kalian larilah. Aku akan alihkan perhatiannya sampai penjaga datang." Ellen bertanya, "Apakah Flamia-chan kuat?" Flamia menjawab, "Tidak, bertarung bukanlah keahlianku. Tapi hari ini aku adalah seorang pemandu dari Tempest. Aku akan melindungi kalian. Kalian carilah tempat yang aman untuk bersembunyi." Flamia kemudian mengeluarkan senjata bumerangnya. Flamia pun melompat dan menyerang monster itu dengan bumerangnya. Namun sayangnya, serangan itu tidak mempan terhadap monster tersebut. Monster itu kemudian mengeluarkan tentakelnya untuk menyerang Flamia. Tapi, Flamia dengan lincah dapat menghindari serangan-serangan monster itu. Namun tiba-tiba, monster itu mengalihkan perhatiannya pada Ellen dan yang lainnya. Monster itu pun mengejar mereka bertiga dan melepaskan cairan beracun dari mulutnya. Ketika cairan beracun itu hampir mengenai Ellen dan yang lainnya, Flamia dengan cepat melindungi mereka bertiga. Alhasil, Flamia pun terkena cairan beracun tersebut. "Flamia-chan!" teriak Ellen. "Kau tak apa, Flamia?" Flamia menjawab, "Tubuhku mati rasa." Dan pada akhirnya, monster itu pun berhasil mendekat tepat di hadapan mereka. Ketika monster itu akan menyerang, terdengar suara dengan berkata, "Baik, sudah cukup." Dan ternyata, itu adalah Diablo yang berada di atas monster itu. Seketika itu juga, monster itu pun dihancurkan Diablo menjadi berkeping-keping. Diablo berkata, "Kufufufufu, terima kasih atas usaha kalian." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.